Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Firdausi dengan NIM 242410103010. Dalam video ini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa 1 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Pertama, untuk nomor 1, saya akan menjawab pertanyaan mengenai perbedaan antara deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Perbedaan utamanya di sini ada pada 3 aspek. Yang pertama yaitu aturan transisi. Pada DFA dari satu state, setiap input hanya memiliki satu state tujuan berikutnya, sehingga jalurnya pasti. Sedangkan untuk NFA, dari satu state, sebuah input bisa menuju ke beberapa state atau tidak ada transisi sama sekali. NFA juga mengizinkan transisi epsilon, yaitu transisi tanpa membaca input. Untuk yang kedua yaitu cara menerima string. DFA menerima string jika setelah membaca seluruh input, automata berhenti di state akhir. Sementara untuk NFA menerima string jika ada setidaknya satu jalur yang berakhir di state akhir. Selanjutnya ketiga yaitu jumlah state. NFA biasanya lebih ringkas dengan state yang lebih sedikit, namun dalam implementasinya NFA biasanya dikonfirmasi dulu ke DFA yang lebih mudah diproses, meskipun jumlah state-nya bisa lebih banyak. Untuk soal nomor 2, di sini saya akan membuat automata untuk studi kasus mesin penjual otomatis. Mesin ini menjual produk seharga 3.000, hanya menerima 1.000 dan 2.000 tanpa kembalian. Di sini produk keluar jika saldo sudah mencapai atau lebih dari 3.000. Lalu ada tombol batal akan mengembalikan mesin ke kondisi awal. Untuk komponen automata untuk sistem ini memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada himpunan state queue, ada 4, yaitu Q0 untuk saldo 0, Q1 untuk saldo 1.000, Q2 untuk saldo 2.000, dan Q3 untuk saldo cukup, yaitu lebih dari atau sama dengan 3.000. Lalu untuk alfabet inputnya adalah 1.000, 2.000, dan batal. Lalu untuk state awal adalah Q0, state akhirnya adalah Q3. Fungsi transisi dapat dilihat pada tabel ini. Sebagai contoh, dari state Q0 memasukkan koin 1.000 akan membawa kita ke Q1, memasukkan koin 2.000 ke Q2, dan menekan batal akan tetap di Q0. Dari Q1 memasukkan 1.000 lagi akan ke Q2, dan memasukkan 2.000 akan langsung ke Q3 karena saldo sudah cukup. Lalu batal di sini dari state manapun akan selalu kembali ke Q0. Selanjutnya ada diagram automata. Berdasarkan tabel tersebut, diagram automatanya digambarkan seperti ini. Panah-panah di sini menunjukkan perpindahan state berdasarkan input yang diberikan. Untuk soal terakhir, saya akan menunjukkan contoh penyederhanaan finite state automata. Di sini diberikan misalkan sebuah DFA dengan state Q0 hingga Q5, alfabet 0 dan 1, lalu state awal Q0 dan state akhir Q4. Ini adalah fungsi transisinya. Untuk langkah pertama adalah menghapus state yang tidak berguna. Di sini setelah dicek, state Q5 tidak dapat dicapai dari state awal Q0 sehingga Q5 dihapus karena termasuk useless state. Untuk langkah kedua adalah menggunakan algoritma tabel filling untuk mencari state-state yang dapat digabung. Prinsipnya, kita menandai pasangan state yang perilakunya dapat dibedakan. Misalnya, state final dan non-final langsung ditandai sebagai dibedakan dengan X di sini.
Setelah melalui proses iteratif, yaitu ini prosesnya, hasilnya menunjukkan bahwa pasangan state Q0 dan Q3, Q0, Q3 dan Q1 dan Q2 adalah indistinguishable, artinya perilaku sama dan dapat digabungkan. Selanjutnya langkah ketiga yaitu kita menggabungkan state-state tersebut. Terbentuk 3 state baru, yaitu grup A Q0 dan Q3, grup B berisi Q1 dan Q2, lalu grup C Q4. Selanjutnya langkah keempat yaitu membuat DFA yang telah disederhanakan. Di sini state awalnya adalah A, state akhir C. Fungsi transisi barunya menjadi lebih sederhana seperti yang terlihat pada tabel ini. Misalnya dari state A dengan input 0 akan menuju state B, dan dengan input 1 akan tetap di A. Demikian presentasi dari saya mengenai perbedaan DFA dan NFA, penerapan automata pada mesin penjual otomatis, dan penyederhanaan FSA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.